Halo teman-teman, kembali lagi dengan Dr. DP. Saat ini kita akan membahas materi terkait dasar-dasar elektrokardiogram dan cara membacanya. Pertama-tama kita harus mengetahui bagaimana cara kerja dari alat EKG itu sendiri atau elektrokardiogram. Ini merupakan gambaran alat EKG yang menilai ada tidaknya aliran listrik, kelistrikan pada jantung. Jadi, alat ini ya, dia akan memberikan sadapan. Sadapan jadi menilai batas dari awal kegiatan atau ada perubahan di awal dan di akhir dari sadapannya. Nah, sadapannya ini akan menilai apakah ada perubahan di awal dan di akhir. Gambaran ini merupakan gambaran dari otot jantung. Nah, kita lihat sekarang. Kemarin kita sudah belajar ya tentang kelistrikan jantung bahwa ketika otot jantung itu berkontraksi, maka potensial aksi dalam selnya akan meningkat. Akan terjadi depolarisasi yang menandakan jumlah ion-ion dalam selnya positif. Lebih positif dibandingkan dengan di luar selnya. Nah, alat EKG ini dapat melihat kelistrikan di luar selnya. Sehingga ketika otot itu berkontraksi, otot jantung itu berkontraksi, maka ion-ion positif atau cenderung potensial aksi di dalam sel akan lebih tinggi daripada di luar sel. Sehingga di sini digambarkan di dalam sel atau di dalam tabungnya ini nilainya positif dan di luar selnya nilainya negatif. Berarti bagian awal dari tabung ini ya, bagian awal dari otot jantung ini mengalami kontraksi. Nah, dilihatlah oleh alat EKG ini, sadapannya melihat bahwa di sini ionnya kelistrikannya nilainya negatif atau lebih rendah. Sedangkan di bagian akhir atau setengah ototnya itu kan belum berkontraksi. OTW nih akan berkontraksi. Jadi potensial aksi di dalam selnya masih bernilai negatif. Sedangkan di luar selnya lebih positif dibandingkan di dalam selnya. Nah, dilihatlah oleh akhir sadapannya ini bahwa nilainya di luar selnya itu nilai potensial aksinya positif dibandingkan dengan di awalnya. Perbedaan potensial aksi di awal sadapan dan di akhir sadapan, ya, ada yang di awal dilihat negatif, di akhir dilihat positif, itulah yang menyebabkan terjadinya peningkatan. Karena dia melihat adanya perubahan, ya, dari negatif menjadi positif. Maka akan meningkatkan gambaran EKG-nya. Sehingga pada EKG akan membentuk gelombang setengah seperti ini, yang menandakan bahwa ada perubahan potensial aksi di luar sel dari negatif ke positif. Oke. Selanjutnya, sekarang pada bagian ini otot jantung sudah berkontraksi semua. Kita lihat dari semua otot jantungnya sudah positif semua ya. Ini sudah positif, positif, positif. Di luar selnya sekarang semuanya akan menjadi lebih negatif dibandingkan di dalam selnya. Hal inilah yang dilihat lagi oleh sadapan ini. Nah, sadapan ini melihat bahwa di awalnya itu negatif, di akhir juga nilainya negatif. Maka tidak ada perubahan pada luar sel, maka alat EKG-nya akan mengembalikan. Yang awalnya gelombangnya itu nilainya positif, karena ada perbedaan. Sekarang karena tidak ada perbedaan, maka nilainya akan kembali ke 0. Anggapannya karena dia ini sama-sama negatif, maka dia nilainya 0. Tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Proses ini disebut dengan depolarisasi. Oke. Nah, kita lihat di sini. Arah depolarisasinya itu satu arah ya. Dari pangkal ke akhir atau dari bagian proksimal ke bagian distal ya, proksimal, distal. Jika arah depolarisasi itu searah dengan arah lead-nya ya, lead awalan dan ini akhiran ya, awal dan ini akhir, maka akan dinilai positif pada hasil EKG-nya. Berarti kalau dia berkebalikan, maka nilainya depolarisasinya akan negatif. Oke, kita lanjut sekarang ke repolarisasi. Otot jantung yang sudah kontraksi tadi akan relaksasi. Maka ion-ion selnya ya, ion-ion dalam sel akan keluar yang positif-positif. Potensial aksinya akan menurun. Sehingga potensial aksi dalam sel akan bernilai negatif. Sedangkan potensial aksi di luar sel akan bernilai lebih positif. Nah, tentunya relaksasi tidak langsung bersamaan. Ada jeda untuk mengantarkan kelistrikan tersebut.
Maka setengahnya ini belum mengalami relaksasi. Ya. Jadi pada bagian awal sudah relaksasi, bagian akhir belum relaksasi. Dilihatlah oleh sadapan di bagian proksimal, nilainya di luar selnya adalah positif. Sedangkan di bagian distal, nilainya adalah negatif. Karena perubahan dari positif ke negatif, maka alat EKG akan menilai gelombangnya itu bernilai negatif. Nah, negatif yang ini. Kemudian sekarang otot jantung sudah relaksasi semua. Ya, sudah dalam fase relaksasi semua. Maka semua dalam selnya itu bernilai potensial aksinya adalah negatif. Dan di luar selnya itu lebih positif dibandingkan di dalam sel. Sehingga sadapannya ini di bagian proksimal dan di bagian distal tidak melihat perubahan. Sama-sama bernilai positif. Karena tidak melihat adanya perubahan, maka nilai repolarisasinya akan kembali ke 0, ke titik 0 lagi. Jadi dari awal negatif ke titik 0 lagi setelah semuanya relaksasi. Repolarisasi bernilai negatif jika arah repolarisasi searah dengan sadapan. Ya, searah. Ini kan satu arah nih, relaksasinya di awal, kemudian berpindah ke sini, jadi relaksasi keseluruhan. Jika arah repolarisasi itu terbalik dari arah sadapan, maka nilai repolarisasi nilainya positif. Oke, situ dulu ya. Sekarang kita lihat ada apa saja sih sadapan di pemeriksaan EKG. Nah, jadi ada pemeriksaan EKG itu kita memasangkan beberapa sadapan ya. Ada sadapan di tangan ya, tangan kanan, tangan kiri, ada di kaki, biasanya juga ada di kaki kanan sebagai penetral ya. Kemudian ada di prekordial atau di daerah dada. Nah, tentunya alat-alat ini memiliki voltase agar bisa menilai kelistrikan yang terjadi pada jantung. Nah, pada tangan sebelah kanan nilai voltasenya adalah negatif 0,2 mV. Yang sebelah kiri itu positif 0,3 mV. Di kaki itu positif 1,0 mV. Ya, positif 1,0, kan 10 ya, positif 1,0. Nah, kita lihat bahwa pergerakan kelistrikan itu dinilai dari negatif ke positif. Maka, pergerakan lead-nya ini dari sadapan-sadapan yang dipasang ini akan membentuk lead, ya, lead 1, lead 2, dan lead 3. Kenapa sih lead 1 itu posisinya vertikal, horizontal? Kenapa lead 2 itu posisinya diagonal? Kenapa lead 3 posisinya diagonal? Ini terbentuk karena proses pemasangan sadapan dengan voltase seperti ini. Jadi, dari negatif mencari yang ke lebih positif. Dari negatif 0,2 akan mencari ke positif 0,3. Jadinya, nilai negatif di sebelah kanan ini akan mencari kelistrikan di sebelah kiri. Jadi, arah lead-nya akan menjadi sebelah kiri, ke horizontal ke arah sebelah kiri. Nah, terus kita lihat juga dari negatif 0,2 bisa juga pergi ke positif 1,0. Maka terbentuklah lead 3. Ya. Secara diagonal dari kanan ke tengah, ke bawah tengah. Ini lead 2. Sedangkan yang terakhir ya, dari sebelah kiri 0,5, positif 0,5 ke 1,0 itu akan membentuk lead 3. Jadi yang ini adalah lead 1, yang ini adalah lead 2, yang ini adalah lead 3. Nah, ini merupakan arah-arah sadapannya. Ini perlu dipahami bahwa arah-arahnya ini sangat penting. Karena kita dapat mengetahui bagaimana kelistrikan jantung, apakah ketika dia searah itu akan membentuk nilai yang positif. Ketika dia berlawanan akan membentuk nilai yang negatif. Oke. Selanjutnya ini ada sadapan tangan atau sadapan ekstremitas. Ada AVR, AVL, dan AVF. Pemasangan sebenarnya secara bersamaan ya, satu alat. Cuma nanti alatnya akan menilai perbedaannya. Di sini ada tahanan 5000 ohms ya, 5000 ohms ya. 5000 ohms. Ini penetral, biasa letakkan di kaki 5000 ohms juga. Nah, terus juga ada sadapan prekordial ya, di lokasi di jantung ya.
Nah, ini warna-warnanya sudah sesuai. Oke, sekarang kita melihat bagaimana sih dari sadapan-sadapan ini, lead 1, 2, dan 3, AVR, AVL, dan AVF, ditambah dengan V1 sampai V6, dapat membentuk bagaimana bentuknya, atau dapat membentuk dari EKG-nya. Sekarang kita bahas dulu dari lead 2. Nah, ini lead 2 ya. Jadi di jantung ini ada lead 2. Nah, ini lead 2. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar tadi, walaupun dia lokasinya seperti ini, tapi anggapannya garis imajinernya ini kita melewati dari jantung satu arah. Jadi ketika digambarkan seperti ini, ya. Garis imajiner tuh banyak ya. Jadi ini merupakan lead 2. Menilai secara diagonal kontraksi jantung ke arah ke bawah. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sih bisa membentuk gambaran EKG-nya. Jadi ini ada fase-fase jantung, kontraksi-kontraksi jantung yang dapat membentuk gambaran EKG. Ini contoh adalah lead 2. Oke. Pada posisi datar, ini menandakan jantung dalam posisi kelistrikan tidak bergerak, atau bisa dalam katakan posisinya itu isoelektrik. Ya, isoelektrik bisa dalam posisi kontraksi keseluruhan atau relaksasi keseluruhan. Kita mulai dari fase relaksasi keseluruhan, yang menandakan tidak adanya perubahan dari potensial aksi, maka nilainya akan menjadi 0. Oke, sekarang kita masuk ke gelombang P. Gelombang P ini merupakan gambaran dari depolarisasi atrium. Yang ini, ya, depolarisasi atrium. Ketika hanya sebagian atau setengah dari atrium kanan dan kiri yang berkontraksi, akan membentuk bagian awal dari gelombang P. Ketika seluruh atrium sudah berkontraksi, maka tidak ada perubahan lagi di atrium, ya kan? Maka gelombang akan kembali ke isoelektrik atau ke garis 0. Sama seperti di atas. Ketika semua sudah berkontraksi, dia akan kembali ke 0. Kita lanjut dengan kompleks QRS. Ya, ada Q, ada R, dan ada S. Di sini Q nilainya negatif. Pada gelombang Q ini terjadi kontraksi pada otot-otot di bagian septum ventricle. Dan ternyata serat-serat dari otot-otot di daerah ventricle itu menuju ke arah atas. Kayak gini. Sehingga karena arahnya berlawanan dengan lead 2, ini arah lead 2 ya, ini lead 2. Karena dia berlawanan dengan lead 2, maka gambaran EKG-nya, Q-nya akan menjadi negatif. Sedangkan untuk gelombang R, ini adalah depolarisasi dari ventricle di bagian apex. Karena arah serat jantung di bagian apex, ya, itu dia satu arah dengan lead 2 dan kontraksinya besar, kelistrikannya besar, maka gambaran EKG-nya pun akan menjadi besar. Nah, di sini kita lihat kompleks QRS-nya tinggi sekali R-nya. Dilanjutkan dengan sisa-sisanya ya. Sisa-sisanya adalah di bagian lateralnya. Nah, jadi ketika kontraksi di bagian apex sudah terjadi, maka penyebaran kontraksinya akan dilanjutkan ke bagian sisa-sisanya ini. Nah, arah kontraksi di bagian sisa-sisanya, bagian lateralnya ini berlawanan dengan lead 2. Sehingga nilai dari gelombang S akan negatif. Ini waktunya berarti ketika dia kembali ke 0 ini menandakan seluruh jantung ya ventricle sudah dalam posisi berkontraksi. Karena semua sudah berkontraksi otot-ototnya, maka tidak ada perubahan potensial aksi. Nah, inilah terjadi fase kontraksinya. Dilanjutkan dengan gelombang T, yaitu fase repolarisasi dari ventricle. Kalau P ini adalah depolarisasi dari atrium, QRS ini adalah depolarisasi dari ventricle. Gelombang T merupakan repolarisasi dari ventricle. Sebelumnya kita lihat bahwa kalau kejadian repolarisasi itu bernilai negatif jika searah dengan sadapan. Ini menandakan bahwa repolarisasi yang terjadi di gelombang T ini arahnya berlawanan dengan lead 2. Nah, kita lihat di sini, arah relaksasi itu dimulai dari bagian distal menuju ke bagian proksimal jantung. Nah, karena dia berlawanan dengan lead 2,
maka repolarisasinya akan bernilai positif. Setelah itu kembali ke nol ketika semua otot jantung sudah mengalami relaksasi. Itu mengapa bisa terbentuk gambar EKG dari proses kontraksi otot jantung. Nah, di sini ada gambaran dari lead 1, lead 2, dan lead 3. Kita lihat di sini lead 2 yang paling besar. Lead 1 paling kecil, lead 3 sedang ukurannya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ada namanya hukum Einthoven yang berkata bahwa potensial aksi lead 1 ditambah dengan lead 3 sama dengan potensial di lead 2. Hal ini bisa terbentuk karena adanya perbedaan voltase setiap sadapan yang dipasang di tangan dan kaki. Untuk di lead 1 itu membentuk positif 0,5 mV. Di lead 2 itu membentuk positif 1,2 mV. Di lead 3 membentuk positif 0,7 mV. Ya. Untuk masing-masing sadapan ada negatif 0,2 mV, positif 0,3 mV, ini positif 1,0 mV. Sebenarnya perbedaan ini, nilai-nilai ini muncul dari perbedaan atau selisih dari voltase di pasang alatnya ini. Jadi dari negatif 0,2 ke positif 0,3 itu nilainya ada perubahan sekitar positif 0,5. Dari negatif 0,2 ke positif 1,0, ya, negatif 0,2 ke positif 1,0 itu ada selisih positif 1,2. Kemudian juga dari positif 0,3 ke positif 1,0 ini ada perbedaan 0,7. Oke, ini gambar EKG-nya ya. Nanti setelahnya ada penjelasan pembacaannya. Terus kemudian ada AVR, AVL, dan AVF. Di sini kita lihat bahwa hanya AVR yang bernilai negatif. Alasannya adalah karena AVR ini memiliki arah sadapan yang berlawanan dengan arah kontraksi jantung, sehingga dia akan menggambarkan terbalik, ya. Gambaran seperti lead 2 tapi terbalik, bernilai negatif. AVL dan AVF ini masih mirip lah, atau satu arah dengan kontraksi jantung. Ini AVL, ini AVF, Ini AVF, yang ini dia AVL. Memiliki ada beberapa daerah yang searah dengan sadapan tersebut, kontraksinya, sehingga dia masih bernilai positif. Untuk V1 dan V6 ini adalah gambaran dari sadapan prekordial, ya. Dimulai dari negatif, ya, negatif positif, baru yang positif positif. V1 dan V2 ini menggambarkan dari septal. V3, V4 itu menggambarkan dari jantung bagian anterior. V5 dan V6 ini menggambarkan jantung di bagian lateral. Oke, selanjutnya kita cara membaca atau menilai EKG. Kita mulai dulu pastikan EKG-nya layak baca. Bagaimana caranya? Jadi untuk menilai EKG itu layak baca adalah kita harus melihat ada tidaknya voltase. Ya, ini salah satu bentuk penilaian. Ya, kita harus melihat berapa sih voltase yang diberikan oleh alatnya. Normalnya itu adalah 10 mm atau 10 mV. Dan kecepatannya adalah 25 milisecond. Ketika kita bacanya dia sudah benar 10 mV dan kecepatannya adalah 20 milisecond, dan kita lihat juga apakah ada pemasangan sadapan yang terbalik. Kita bisa lihat dari lead 2 dan lead AVR. Biasanya dia berbanding terbalik. Lead 2 dia nilainya positif, AVR nilainya negatif, ya. Nah, kalau misalnya pasangnya terbalik, bisa saja dia lead 2-nya itu negatif, AVR-nya dia positif. Maka ini perlu diperhatikan, ya. Kecuali setelah kita memang periksa bahwa sadapannya itu sudah pas, sudah benar ya pemasangannya, maka ketika kita menilai AVR-nya dia positif, ini menandakan ada kelainan bentuk jantung. Bisa saja dia pasien dengan dextrokardia. Jadi jantungnya itu berada di posisi sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Oke, ini sudah ya. Cara pastikan layak baca dulu, ya. Kemudian menentukan irama. Irama yang sering muncul itu adalah irama sinus. Jadi irama sinus itu adalah irama yang dimulai dari gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRS.
Nah, ini menandakan bahwa gelombang iramanya itu berasal dari S anode. Kemudian ada irama avenut. Berarti tidak ada gelombang P lagi. Dan gelombangnya itu langsung saja dimulai dengan kompleks QRS. Dan biasanya denyutnya karena dia dari avenut 40 sampai 60 bit per menit saja. Oke. Baru nanti ada yang dari serat Purkinje. Kalau serat Purkinje berarti langsung saja iramanya itu 20 sampai 40. Kemudian iramanya juga bisa dilihat apakah ada gambaran fibrilasi atrium ya. Nah, tapi untuk saat ini kita bahaskan saja yang normal-normal saja. Normalnya iramanya adalah sinus, yaitu dari S anode ya, gelombang P diikuti oleh kompleks QRS. Menentukan heart rate. Untuk heart rate itu sendiri ada dua cara yang bisa digunakan. Kita bisa menilai dari berapa kotak besar dan kotak kecilnya. Untuk satu kotak besar ini itu memiliki durasi ya. Durasinya itu adalah 0,20 detik. Sedangkan kotak kecil itu memiliki durasi 0,04 detik. Oke. Untuk menghitung heart rate, kita menghitung jarak R ke R, gelombang R ke R. Nah, kita bisa pakai dua rumus. Ini cara rumus cepatnya ya. Jika kita menilai dari kotak besarnya atau kotak sedangnya ini, 300 dibagi jumlah kotak besar. Sedangkan ketika kita memakai kotak kecil, maka rumusnya menjadi 1500 dibagi kotak kecil. Contohnya, di sini dia 1 kotak besar, 2 kotak besar, 3 kotak besar. Nah, ini kayaknya 4/5 kotak besar ditambah ini 1/5 kotak besar. Berarti kira-kira dia jarak R ke R-nya adalah 4 kotak besar. 300 dibagi 4 kotak besar, berarti nilainya heart rate-nya adalah 75 kali per menit. 75 kali per menit. Oke. Lanjut. Heart rate sudah. Menentukan aksis jantung. Ada beberapa cara kita bisa gunakan untuk menilai aksis jantung. Tapi cara yang paling enak itu adalah melihat dari lead 1 dan AVF. Kita memilih lead yang tegak lurus. Nah, ini lead 1 berwarna biru tua dan lead AVF yang berwarna hijau. Jika nilai sadapannya itu di EKG-nya dia positif, maka arah vektornya itu sesuai dengan lead 1. Jika nilainya negatif, maka akan berlawanan dengan lead 1. Sama dengan AVF. Ketika di AVF nilainya positif EKG-nya, dia akan searah dengan lead AVF. Ketika dia berlawanan atau negatif, dia akan juga berlawanan di AVF, di lead-nya. Oke, sekarang kita bagaimana cara memakainya? Kita lihat di contoh gambaran normal ini, kita ambil dari lead 1, ya. Ini nilainya lebih positif, ya. Jadi gelombangnya lebih tinggi, gelombang R-nya dibandingkan gelombang S-nya. Kemudian kita ambil di AVF. AVF juga nilainya positif. Kita lihat di sini, kita jumlahkan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, ada 6 kotak kecil. Di sini ada 8 kotak kecil. Anggapannya ketika lead 1 itu positif, AVF itu positif, maka EKG-nya itu dia normal. Atau aksis EKG-nya itu dia normal. Jadi kita ambil nih, lead 1 nilainya positif. Ya, positif. Ya, nilainya 6 misalnya, tadi kan 6. Terus AVF tuh nilainya 8. Sama-sama positif, maka arahnya sama-sama ke arah lead-nya. Kita garis vektor sini. Berarti arah aksis jantung itu ke sini. Nah, ini adalah aksis jantung. Ini gambaran aksis jantung. Nah, contohnya sekarang lead 1 nilainya negatif, AVF nilainya positif. Berarti lead 1 itu ke negatif, AVF dia ke positif. Ya, ke sini. Maka arah aksis jantungnya akan berubah. Ada terjadi deviasi. Sekarang normalnya di sini adalah dari negatif 30 derajat ke 90 derajat, itu adalah aksis jantung normal. Jadi ketika kalian aksisnya daerah sini, itu nilainya normal. Ketika kita melihat aksisnya dari 90 derajat ke 180 derajat, ini merupakan gambaran dari RAD. Ya, di sini RAD, right axis deviation.
ketika kita melihat daerah aksisnya jantung itu daerah dari 180 ke 270 derajat, ya di sini, maka ini disebut dengan nama extreme left axis deviation. Ekstrim dia. Maaf. Ini adalah extreme right axis deviation. Extreme right axis deviation. Bukan left ya, R, right axis deviation. Kemudian, kalau lokasinya itu di antara 270 dan negatif 30 atau 330 derajat di sini, ini dikatakan aksinya itu adalah left axis deviation. Itu ya, ada RAD di sini, ini RAD, ada ekstrim di sini, ada LAD di sini. Ini di sini normal. Oke. Contohnya lagi kita ulang ya. Misalnya lead 1 negatif, ya. Terus di AVF juga negatif. Maka karena dia di sini lead 1-nya negatif ya, AVF juga negatif, maka aksisnya alokasinya di sini. Maka dikatakan sebagai extreme right axis deviation. Oke. Ya, jangan ketukar ya. Maaf tadi salah ya. Ini extreme right axis deviation. Oke. Kemudian yang terakhir, menilai gelombang. Kita lihat gelombang. Biasanya kita menilai gelombang secara keseluruhan itu di lead 2. Tapi tentunya kita harus melihat semua dari leadnya. Ini saya contohkan saja di lead 2. Ada gelombang P. Ya. Gelombang P itu durasinya sekitar 2,5 sampai 3 kotak kecil. Ya. Atau sekitar 0,12 detik. Kemudian ada PR interval, ya. PR interval itu dari awal P ke sebelum Q. Nih PR interval. Itu durasinya normalnya adalah 0,16 detik, maksimalnya 0,20 detik atau 5 kotak kecil. Kemudian ada kompleks QRS, ya. Kompleks QRS nih ada yang sempit, ada yang lebar. Yang bagus atau yang normal itu yang sempit. Biasanya 3 kotak kecil saja. Jadi maksimal itu adalah 0,12 detik saja. Ya. Kemudian ada segmen ST. Ya, segmen ST di sini dia 4 kotak kecil. Jadi 0,16 milisecond juga ya di segmen ST. Kemudian ada gelombang T. Gelombang T sama. Itu durasinya adalah 0,12 milisecond juga. Jadi 3 kotak kecil juga sama dengan kayak gelombang P. Selain dari durasi, kita juga mulai dari amplitudonya. Jadi untuk gelombang P ini dia sekitar 2,5 sampai 3 kotak kecil. Gelombang T juga sama, 2,5 sampai 3 kotak kecil tingginya. Untuk kompleks QRS ini tergantung berbeda-beda. Jadi R itu tergantung dari lead sarapan yang mana yang dipakai. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan adalah Q-nya. Karena akan muncul jika Q-nya terlalu dalam, terlalu bawah maksudnya, itu akan membentuk Q patologis. Normalnya Q itu tidak boleh dari 1/3 dari R-nya. Jadi kalau misalnya R-nya ini tingginya 9 kotak kecil, dia tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Oke. Mungkin itu untuk teman-teman gambaran dari EKG normal. Jika ada salah ya mohon maaf, dan kalau misalnya ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar.